Saya persilahkan Dr. Raden Bima Slamet Raharja SSMA. Monggo Mas Bima. Matur nuwun. Matur nuwun saderengipun Mas Nanang awit wekdalipun. Selamat pagi wonten mriki Pak Nardi, Mas Rendra. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin di Teater Kecil Isi Surakarta. Mboten ngirangi pakurmatan, mboten saged nyebat setunggal-setunggal mbok pilih wonten ingkang kula mangertos ugi kula matur sugeng enjing, wilujeng enjing wonten. Nggih. Ya. Sebenarnya saya merasa diuntungkan di bagian akhir karena saya sekaligus belajar dari Pak Nardi dan juga Mas Rendra, karena di sini juga saya bukan sebagai seorang praktisi, tapi saya lebih cenderung mungkin lebih suka disebut sebagai penonton saja. Penonton, kalau orang Jawa mengatakan wong delok, secara jarwo doso wong delok itu kendel alok. Kendel alok dalam hal apa? Mungkin kendel alok dalam hal menyikapi kecintaan terhadap wayang. Tema yang diberikan oleh panitia, wayang bayangan zaman yang bergerak. Biar bagaimanapun pembicaraan tentang wayang ini tidak pernah habis dibicarakan, akan didiskusikan semacam apa, pasti membutuhkan ada banyak hal, karena pasti ada tantangan, ada hambatan, ada usaha untuk melakukan kemajuan di bidang pedalangan terutama. Kalau masyarakatnya mungkin bisa dikatakan masyarakat pedalangan dan masyarakat pewayangan, karena kadang dua hal ini menjadi hal yang berbeda. Kalau pedalangan itu khusus memiliki yang hanya kelompok-kelompok yang mengetahui tentang lingkup-lingkup pedalangan, tetapi kalau wayang saya pikir orang yang tidak bisa mendalang pun kadang banyak yang tahu tentang wayang. Ini kadang menjadi hal yang perlu kita cermati bersama. Ya, dalam perjalanan saya dari Jogja ke Surakarta, selama di KRL saya membaca buku ini Bapak Ibu, Inovasi dan Transformasi Wayang Kulit, yang diterbitkan tahun 98 oleh Lembaga Studi Jawa di Yogyakarta. Di sini cukup banyak yang berbicara. Ada almarhum Pak Umar Khayyam, Pak Bagong Kussudiardja, almarhum Ki Mantep Sudarsono, Ki Timbul Cermomanggolo, Romo Kuntoro Wiryamartono, Pak Subali Dinoto, dan Pak Manu Jayatmaja. Ini yang masih sugeng hanya Pak Manu Jayatmaja, semuanya sudah almarhum. Tetapi yang perlu kita cermati di sini, kok rasanya ketika kita mau bicara tentang wayang bayangan zaman yang bergerak, kok relevan terus ya? Itu kadang saya juga sebagai penonton awam mencermati beberapa kali perubahan-perubahan yang kemudian perubahan ini diamati oleh para pakar, para ahli di bidang masing-masing. Kemudian pembicaraan dan tema yang disodorkan itu selalu sama. Ya, selalu sama. Wayang itu hampir selalu dipastikan pembicaraannya tidak pernah tuntas, tidak pernah habis. Nah, yang menjadi masalah mungkin apa? Ini mungkin bagi saya adalah faktor kecintaan, baik kecintaan itu terhadap cerita wayang itu sendiri dan kecintaan terhadap dalang. Karena biar bagaimanapun wayang tidak akan berbicara menjadi wayang tanpa adanya seorang dalang. Nah, makin lama persoalan yang muncul adalah bagaimana mengemas dalang. Nah, di sini saya tidak akan memberikan satu komentar, satu hal apapun itu, tetapi dalam pengamatan-pengamatan yang sering terjadi ada dua jalur, jalur formal dan jalur non formal. Non formal itu biasanya tidak masuk ke dalam lingkungan akademisi seperti misalnya di ISI Surakarta, tetapi jalur-jalur
yang di luar itu kadang mereka juga menyaksikan wayang atau memperlakukan wayang seperti apa adanya, seperti bagaimana leluhur mereka mentransformasikan dan menurunkan pengetahuan wayang itu. Nah, saya menjadi tergelitik sekali ketika tadi Mas Rendra menyampaikan tentang persoalan-persoalan yang ke depan mungkin bisa kita sikapi bersama-sama, bahwa sekarang adalah waktunya untuk orang menampilkan dirinya. Orang menampilkan dirinya itu saya anggap di sini saya contohkan adalah dalang. Bagaimana dalang untuk menunjukkan popularitasnya atau membentuk popularitas, salah satunya adalah dalam satu media yang namanya YouTube. Padahal ketika tadi saya baca ada satu tulisan almarhum Romo Kuntoro Wiryomartono mengatakan bahwa popularitas untuk dalang itu tidak perlu diburu. Di sini Romo Kuntoro menyampaikan bahwa ada dalang sekarang itu gogo-gogo golek swarga golek sego. Nah, artinya ada popularitas yang ingin banyak sekali, ingin buru-buru untuk ditampilkan. Lah kalau tidak, kapan lagi untuk menampilkan? Itu pasti hal yang akan bertentangan di dalam pola batin seorang dalang. Artinya dalam hal ini bagaimana kemudian nanti wayang sebagai sarana atau objek yang ingin disampaikan itu paling tidak pasti semua akan menjawab supaya jauh lebih dikenal oleh masyarakat secara umum. Nah, kalau sudah demikian, itu bagian yang perlu untuk dicermati bersama-sama. Kenapa tadi saya agak sependapat dengan apa yang disampaikan di dalam tulisan Romo Kuntoro, bahwa menjadi dalang itu tidak mudah. Menjadi dalang itu adalah sebuah proses pewarisan dari tradisi. Tradisi itu kan sesuatu yang berpindah, baik bisa dari generasi dari vertikal ke bawah atau sifatnya horizontal. Ini adalah proses-proses pewarisan. Nah, proses pewarisan itu tidak sepenuhnya harus 100% dicontoh jibles. Karena ada tulisan yang juga menyentuh juga dan menggelitik juga bahwa sekarang kebanyakan meniru. Artinya banyak yang menjadi epigon yang sudah ada. Tetapi mengapa tadi kemudian disampaikan bahwa untuk mencapai sebuah popularitas tidak usah untuk meniru, karena banyak kasus saya tidak akan menunjuk, Bapak Ibu, teman-teman semua pasti sudah akan tahu siapa yang menjadi epigon A, epigon B, epigon C. Kalau kita lihat di dalam satu kanal YouTube, kita tadi bisa memilih, seperti tadi Pak Narti Ngentiko, kita bisa akan memilih dari sekian banyak dalang, mana dulu yang akan kita tonton. Apalagi mungkin teman-teman mahasiswa, wah nanti kira-kira aku sanggite arep niru sanggite Pak Purbo, bahwa yang pernah populer pada waktu itu adalah sanggit Romo Bargowo. Wong itu kemudian sangat populer sekali kalau mungkin di wilayah Yogyakarta, di teman-teman di SMKI dan ISI, banyak sekali teman-teman yang kemudian melirik sanggit-sanggit itu menjadi bagian yang ingin dipelajari lebih dalam. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah, tetapi ini adalah sebuah proses. Bahwa kalau bisa dikatakan di dalam buku kecil ini, hanya untuk mengubah suara saja orang perlu latihan. Mungkin periode kita, kalau saya katakan dengan kaitan zaman yang bergerak, seorang misalnya bisa dikatakan sebagai seorang dalang yang mapan, itu pasti membutuhkan suatu proses yang tidak mungkin tidak tumiyung tanpa rambatan, tetapi pasti akan perlahan kemudian mendapatkan tempatnya tersendiri. Dan tempat ini kemudian yang akan dilihat oleh banyak orang. Yang itu kemudian tadi dihubungkan dengan Mas Rendra tadi, yang mungkin disampaikan Mas Rendra tentang ada parameter kebanyakan kalau kita mengklik wayang atau dalang, salah satunya adalah mungkin Kiseno Nugroho paling banyak, ya mungkin itu adalah pulung yang didapatkan Kiseno almarhum pada waktu itu,
sehingga menunjukkan bahwa potongan kecil videonya saja ini beredar dimanapun, tidak hanya sekedar satu pertunjukan yang utuh. Nah, kalau kita pengen jadi orang yang sempurna mengetahui bayangan sesungguhnya, ya mungkin tadi itu, mungkin Mas Rinta mengatakan kalau kapasitas otaknya mungkin mendekati 1200 nih Mas. Jadi mungkin pemikirannya sudah utuh, tidak sepotong-sepotong. Nah, dunia ini sekarang membutuhkan, dunia ini sedang dalam rangka untuk mereka menciptakan potongan-potongan ini. Potongan-potongan ini mungkin bisa lewat dari kanal TikTok yang hanya berapa menit, durasi yang sangat pendek. YouTube saja kalah dengan TikTok ya. Sekarang menjadi sangat, nah dari TikTok itu saja yang dicontoh kebanyakan. Nah, padahal kalau kita berbicara bahwa ada proses yang harus dilalui, proses yang harus dijalankan oleh seorang dalang. Nah, kalau kadang kemudian nanti akan timbul pertanyaan, kalau kita melalui itu, kemudian payune kapan? Nah, itu pasti akan muncul di sana. Payune kapan? Engko ora payu-payu, engko nek mengkakean sinau terus ora payu kapan? Karena kadang juga ada pendapat ini ada betulnya. Pendapat yang lain juga dalam proses itu pun juga melewati tahapan-tahapan, baik itu dipuji, dicerca. Nah, ini yang kadang cukup banyak yang saya amati di dalam lingkungan teman-teman dalang khususnya. Kalau mungkin saya lihat pedalangan di Yogyakarta, itu kadang ketika dicerca saja itu masih membales cercaannya. Nah, kalau membales cercaan, apakah tidak mirangke awake dhewe? Ini saya hanya mengamati dari sisi luar, dari sisi luar sebagai seorang penonton saja, bahwa ketika ingin mencari sebuah popularitas dalam hal pedalangan ataupun pengayaan itu tentunya juga harus dibarengi dengan sikap. Apakah harus sedemikian rupa, haruskah merespon komentar-komentar yang berisi hal-hal yang kurang pas, padahal sebenarnya dalang juga ingin melakukan sebuah inovasi-inovasi tersendiri, ataukah mendiamkan saja. Tapi kalau mendiamkan mereka gumantung tiangipun biasanya pun. Kalau orangnya memang itu bagian dari tapanya seorang dalang, artinya tapa itu ora gampang kegudo. Gudo itu kan yang di luar itu tadi, ketika kita share sesuatu, saya cukup banyak teman-teman dalang, ketika ada share sesuatu kemudian ada komentar yang minor, yang bersangkutan kemudian membalas dengan cukup mengejutkan, dan ini didukung juga oleh pendukung-pendukung dalang tersebut, yang akhirnya justru orang yang memberikan kritik ini menjadi mundur, minder. Pernah ada sebuah pengalaman demikian, sampai seorang yang memberikan kritik ini di media Facebook misalnya, itu menjadi takut untuk keluar. Jadi dia takut masanya dalang ini akan ngeroyok dia. Nah, ini bagian yang penting untuk menjadi sebuah renungan, bukan kemudian saya secara pribadi nuwun sewu adalah, kami bertiga adalah segalanya, tidak, tetapi saya hanya mengibaratkan pribadi saya hanya kelungsu melu udu dan ingin belajar pula dari beberapa teman-teman, bahkan mungkin Bapak Ibu hadirin yang ada di ruangan ini, untuk menyikapi secara bersama-sama. Tetapi saya sependapat juga bahwa apa yang kita bicarakan, bahwa kondisi wayang yang sangat kompleks ini membutuhkan banyak sentuhan-sentuhan dari kita, dari berbagai hal, penyikapan-penyikapan yang itu bisa kita lakukan secara arif, penyikapan yang bisa kita lakukan nut kadiwasaning pribadi. Kadang ini kan menjadi hal yang sulit untuk kita lakukan, tetapi ini perlu untuk kita jalankan. Nah, mungkin itu Mas Nanang dari apa yang mungkin bisa saya sampaikan, mungkin bisa disambung di diskusi selanjutnya. Matur nuwun, nyuwun pangapunten, matur nuwun awet kawigatosanipun. Sugeng siang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.